Jadi Etomi itu mempunyai produk triple A protein. Banyak banget orang yang meminta, oh penting banget ini protein gitu kan. Kenapa Etomi belum mengeluarkan. Jadi Etomi itu benar-benar melakukan penelitian terus untuk mengeluarkan protein yang terbaik gitu kan. Nah, jadi kenapa pentingnya protein untuk tubuh kita? Pada saat kita sekitar umur 30 tahun, sekitar 30 tahun, itu masa otot kita itu akan berkurang, berkurang terus sampai pada umur 80 tahun itu akan berkurang sekitar 50%. Nah, jadi dari umur 30 tahun dia berkurang setiap tahun 1%, 1%. Makanya kayaknya kalau kita semakin berumur kayak semakin menciut gitu kan ya. Nah, ini karena kekurangan salah satunya adalah karena kekurangan protein masa ototnya. Jadi ototnya tuh jadi kalau misalnya kalau kita lihat tuh kalau orang muda itu kan lebih kayak lebih kenceng gitu kan. Nah, tapi setelah semakin berumur kok kayak kendor. Nah, itu juga karena kekurangannya protein. Nah, kalau kita lihat dia kalau misalnya kita kekurangan protein, maka otot-otot kita itu jadi juga kendor gitu kayak lemes. Ini adalah gambar dari massa otot kita, serat-serat dari otot kita. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi protein dari sekarang, maka masa tua itu kita akan seperti ini kayak kayak bungkuk. Kadang kan kalau orang tua itu yang kelihatannya tuh benar-benar kayak bungkuk gitu loh, kayak tidak ada tenaga. Nah, tapi kalau kita cukup dalam mengkonsumsi protein, setidaknya kita punya badan tuh lebih tegap, lebih kuat gitu loh. Nah, hmm, jadi ini pentingnya protein. Nah, jadi kalau misalnya kenapa eh, orang-orang berpikir, oh anak muda aja yang perlu protein masa-masa pertumbuhan buat anak-anak. Ini sebenarnya diperlukan dari anak-anak sampai orang tua. Karena apa? Kayak misalnya orang tua itu kan eh, apa namanya susah dalam mengkonsumsi kayak daging-daging ya, mengunyah daging, terus habis itu udah mengkonsumsi daging, penyerapannya juga udah berkurang, terus habis itu dia punya pencernaan jadi kurang bagus gitu loh, kurang bagus untuk mencerna. Jadi makan dagingnya juga jadi berkurang. Sedangkan kebanyakan protein itu kan di mana di kayak di daging-daging gitu, ya karena. Terus habis itu juga kayak misalnya orang yang suka diet. Nah, orang diet itu apa? Kan mengurangi, pasti mengurangi makan. Nggak mungkin kalau misalnya diet itu dia nggak mengurangi makan. Itu bukan diet namanya. Nah, akhirnya kalau dia mengurangi makanan, akhirnya kan dia pasti mengurangi kayak daging-daging apa gitu ya, karbohidrat, daging. Nah, akhirnya juga mengurangi asupan protein dalam tubuh dia. Nah, protein itu apa sih gitu loh. Kan sebenarnya protein itu kita taunya protein gitu loh. Protein itu dia bentuknya itu adalah gumpalan, gumpalan gitu, gumpalan daripada kalau dilihat lebih kecilnya adalah peptid gitu loh. Peptid, peptid, peptid itu menggumpal membentuk protein. Nah, terus kalau misalnya dipotong, itu dia bentuk satuannya adalah amino asid gitu loh. Jadi gumpalan dari amino asid yang gede, menggumpal-menggumpal gitu namanya protein. Kalau gumpalan asam aminonya itu yang kecil namanya itu peptid. Jadi ada peptid, ada protein gitu kan. Kalau peptid itu gumpalannya lebih kecil, kalau protein gumpalan asam aminonya itu lebih banyak, lebih complicated, lebih ribet gitu. Nah, itu adalah protein. Nah, apa pentingnya asam amino ini? Jadi kan protein itu terdiri dari struktur dari asam amino. Nah, kemudian bahan dari tubuh manusia itu terdiri 66% adalah air. 16%-nya itu protein. Nah, dalam protein dalam tubuh manusia ini didistribusi kemana aja? 43% ke otot, 15% ke kulit, 15% ke darah, 10% ke hati, dan 10% lainnya kayak ke jantung, paru-paru, organ-organ tubuh kita yang lain itu juga mengandung protein. Bahkan di darah pun kan kita mengandung protein ya. Misalnya kita kekurangan protein, bukan hanya otot aja,
misalnya kita kekurangannya di otot itu menyebabkan kayak kita tuh jadi lemes. Kok saya udah makan banyak nggak bertenaga ya gitu loh, cepet capek gitu. Maka kok kayaknya tuh pengen makan lagi karena dia merasa lemes, kurang bertenaga, berarti dia kurang makan. Dia pikirnya kan dia kurang makan, pengen makan yang manis. Nah akhirnya kan kalau orang kurang tenaga itu kan kurang energi, biasanya apa? Kepengennya tuh makan yang manis-manis gitu kan. Nah terus habis itu gula naik, berat badan juga naik. Terus makan itu kayak makan tapi kok kayaknya nggak puas gitu, pengen lagi, pengen lagi. Akhirnya apa? Juga menyebabkan obesitas. Nah terus juga dinding dari pembuluh darahnya kita itu kalau misalnya kekurangan protein, maka kan dindingnya itu jadi kayak kendor gitu ya. Sehingga peredaran darah tidak lancar dan gampang bengkak. Nah, itu juga penyebab kekurangan protein. Terus misalnya olahraganya tuh udah banyak, tapi kok ototnya ini nggak terbentuk-bentuk gitu loh. Nah, misalnya kan ada kan saya udah olahraga ya, tapi kok apa namanya ototnya itu maksudnya nggak bisa terbentuk, tetap aja kayak kendor-kendor gitu. Nah, itu kurangan protein juga. Terus sela-sela tulang belakang juga gampang terjadinya dis itu kayak sakit pinggang, persendian nggak baik. Itu juga karena kandungan kandungan protein di dalam tulangnya, di dalam disnya, persendiannya itu juga ada kandungan proteinnya. Gitu. Terus transmisi saraf terganggu. Nah, dalam tubuh kita itu yang kita ada dibagi dua, yang kelihatan dan tidak kelihatan kandungan proteinnya ini. Yang kelihatan itu misalnya dari rambut, keratin. Keratin itu juga salah satu bentuk dari protein, kuku, terus persendian, kolagen, kulit, elastin. Kolagen dan elastin itu juga salah satu bentuk dari protein. Terus otot, serat-serat otot, sehingga kalau misalnya kita apa kayak misalnya ada otot-otot yang rusak itu perbaikan otot itu juga dari protein, kandungan dari asam amino itu gitu loh. Terus yang tidak kelihatan hemoglobin, hemoglobin itu darah ya, darah kita itu juga ada kandungan asam amino atau proteinnya, terus enzim. Jadi protein ini juga berbentuk enzim dan hormon gitu loh. Hormon pertumbuhan, insulin. Nah, kenapa katanya kan kalau pankreas itu apa namanya dia menghasilkan hormon, dua hormon yaitu salah satunya adalah hormon insulin. Nah, terus hormon serotonin. Serotonin itu yang membuat triptopan, yaitu untuk apa? Untuk hormon orang untuk happy, bahagia, dan juga membuat melatonin, yaitu hormon untuk tidur. Itu juga protein. Jadi hormon itu adalah kandungan dari protein. Jadi kalau misalnya nih apa sih? Oh, saya pengen anak saya tuh tinggi ya, terus dibawa ke dokter. Dokter gimana nih apa supaya anak saya tinggi itu sama si dokter dikasih apa kayak suntikan untuk meninggikan badan gitu kan. Nah, suntikan meninggikan badan itu adalah protein juga gitu loh. Jadi eh, terus habis itu kelebihan, misalnya, oh kelebihan dokter ini dosisnya. Si dokter mungkin bilang, oh ya nggak apa-apa karena isinya protein gitu. Nah, terus tembok yang sel itu punya tembok itu juga protein. Nah, albumin juga protein. Nah, tembok sel ini kalau misalnya kan dia dari protein ya, protein yang membuka kita kalau belajar mengenai apa diabetes. Mungkin yang sebelumnya kita pernah belajar mengenai diabetes itu. Jadi kan diabetes itu insulin ini harusnya apa? Membuka tembok sel itu supaya bisa menyalurkan gula ke dalam sel. Supaya gula yang di dalam darah itu masuk ke sel berubah menjadi energi. Ya, jadi kita maksudnya kalau makan gitu karbohidrat harusnya berubah energi supaya kita jadi apa namanya berenergi gitu untuk melakukan kegiatan. Tapi karena si tembok selnya ini nggak kebuka-buka, si insulin nyenggol terus tapi tembok selnya ini nggak kebuka, akhirnya si gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel kita, akhirnya dia di mana ngambang di darah.
yang menyebabkan gula darah tinggi, yang menyebabkan dibilang diabetes gitu loh. Nah, jadi tembok sel kita ini yang temboknya itu adalah protein gitu. Jadi penting banget protein itu juga untuk apa? Diabetes. Jadi kalau misalnya tembok selnya itu proteinnya itu tercukupi bagus, maka si insulin itu misalnya disentuh gitu, misalnya dia membuka tembok sel ini sehingga gula dalam darah kita itu bisa masuk ke sel dalam sel kita dan memproduksi energi. Nah, jadi penting ya, protein itu bukan hanya untuk protein aja. Oh, enggak itu untuk otot aja. Itu juga enggak. Jadi banyak banget kegunaannya dalam tubuh kita. Kenapa namanya protein? Itu katanya dalam bahasa apa ya? Latin ya. Artinya itu adalah penting gitu loh, penting. Jadi sangat penting untuk tubuh kita. Nah, ada 20 macam protein asam amino dalam tubuh kita. 9 itu adalah yang penting. Jadi ada yang tidak penting dan ada yang penting. Nah, tidak penting dan penting ini apa bedanya? 9 asam amino yang penting itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Gitu loh. Jadi kita harus menyuplai dari makanan. Nah, sedangkan protein yang tidak penting ini itu mereka bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi misalnya protein yang ini asam aminonya itu kurang, maka yang lainnya tuh akan memproduksi asam amino ini. Jadi tubuh kita itu memproduksi asam amino yang tidak penting ini. Maksudnya bukan karena tidak penting untuk tubuh, itu maksudnya bukan tidak penting untuk diasup dari luar karena tubuh kita bisa memproduksi gitu. Sedangkan yang penting ini adalah maksudnya penting untuk diasup dari luar karena tubuh kita tidak bisa memproduksi. Nah, 9 dari asam amino itu apa aja? Leusin itu untuk otot dan tulang, lisin itu pemulihan dari kelelahan, pusing. Isoleusin itu penyembuhan luka, kekebalan tubuh, kayak apa sih imun gitu, membantu untuk meningkatkan imun, kekebalan tubuh dan juga otot. Treonin itu untuk kulit, gigi, depresi. Nah, hormon untuk mengurangi depresi itu hormon ya, itu juga dapat dalam treonin ini. Valin, pertumbuhan otot, pikiran. Metionin itu untuk metabolisme sel, antioksidan, triptopan yaitu serotonin dan untuk menenangkan. Jadi supaya kita itu kalau misalnya orang yang gampang gelisah. Nah, itu kekurangan asam aminonya triptopan ini. Nah, terus habis itu penilalanin, fungsi otot, memori dan maksudnya untuk kita tuh bisa fokus perhatian gitu ya, fokus. Nah, untuk khusus anak-anak itu ada tambahan yaitu anak-anak itu penting histidin, arganin. Itu untuk pertumbuhan. Terus untuk saraf pembentukan sel darah merah. Nah, ini adalah 9 asam amino yang penting yang mesti kita konsumsi dari luar. Nah, jadi disarankan dalam satu orang berat kita itu misalnya 50 kilo. Nah, per kilonya itu per 1 kilo itu adalah 1 gram protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kurang lebih misalnya rata-rata ya 50 kilo, misalnya 50 kilo, maka dia memerlukan 50 gram dalam sehari. Nah, jadi 50 gram dalam sehari. Sedangkan Atomy punya protein itu 2 saset. 2 saset itu 25 gram. 2 saset. Jadi separuhnya sudah terpenuhi. Loh, kenapa separuh aja nggak dibikin full ya gitu? Karena kan kita juga makan ya, misalnya kita makan telur, makan minum susu, makan nasi, terus habis itu makan daging. Jadi pasti kan juga masuk setidaknya 25 gram protein dalam tubuh kita. Nah, sisanya 25 gram itu adalah dari misalnya dari konsumsi dari luar kayak protein Atomy itu. Nah, yang penting dalam protein ini itu adalah amino.
asam amino skornya ini berapa sih gitu kan. Ini yang penting gitu kalau dalam memilih protein. Nah, eh, standarnya adalah 85. 85 asam aminonya. Nah, sedangkan Etomi itu 125 amino skornya. Jadi amino skor ini yang menetapin siapa adalah WHO. Jadi yang menetapkan adalah si WHO untuk kandungan 9 macam asam amino ini. Karena sangat penting 9 macam asam amino ini berdasarkan jumlah dan kualitas asam amino yang terkandung dalam protein tersebut. Jadi bisa dibilang Etomi punya protein ini adalah premium. Sangat bagus ya yang triple up ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat bahannya dari apa gitu kan penting ya bahannya. Nah, eh, proteinnya Etomi ini dia menggunakan 3 bahan, yaitu bahan nabati dan bahan hewani. Jadi nabatinya itu dari kedelai, hewaninya itu dari susu, whey, susu dan kasein. Nah, kenapa sih harus pakai hewani dan nabati? Karena kalau nabati itu kalau misalnya pakai hewani aja tuh kan hewan itu kan maksudnya ada kolesterolnya gitu loh. Ada kekurangannya adalah mereka tuh mengandung lemak gitu, mengandung lemak. Jadi kalau kebanyakan kolesterolnya juga tidak bagus gitu kan. Nah, sedangkan untuk protein yang nabati dari tumbuh-tumbuhan itu tidak mengandung lemak, jadi nggak ada kolesterolnya. Kolesterolnya tuh nggak ada. Terus lebih banyak mengandung vitamin dan mineral. Itu kelebihan yang nabati. Nah, kekurangannya juga ada karena dia nabati, maka asam amino yang 9 macam itu sangat kurang gitu loh. Maksudnya ada ada 1 atau 2 macam yang tidak terdapat di dalam asam amino tumbuh-tumbuhan karena dia tumbuh-tumbuhan. Kita kan termasuk hewani ya. Kita kan manusia ini termasuk hewani gitu loh. Nah, jadi diperlukan juga protein hewani. Nah, kelebihan dari protein hewani ini adalah asam amino yang diperlukan oleh tubuh kita semuanya mengandung pokoknya komplit. 9-9-nya itu komplit dibilang apa namanya protein yang sudah komplit gitu kan. Nah, yang pertama adalah whey. Kedelai. Kedelai ini kan diambil dari bahan kedelai, terus habis itu dari bahan itu diambil cuman proteinnya aja. Nah, dalam kedelai ini itu pengandung proteinnya tuh kandungannya 90%. Tapi dia juga pakai kedelainya yang bebas GMO, non GMO gitu loh. Nah, terus whey protein ini. Nah, apa sih bedanya whey sama kasein? Kan dua-duanya dari susu. Kalau whey sama kasein itu semuanya dari susu. Nah, whey itu adalah kalau misalnya kita bikin keju ya, susunya direbus gitu. Terus kalau pas direbus itu kan kayak terpisah gitu, ada yang air bening, warna kuning bening. Nah, itu adalah whey. Sedangkan kasein itu adalah yang putih-putih yang menggumpal-gumpal itu adalah yang kaseinnya gitu loh. Nah, whey protein ini itu banyak dipakai untuk kayak protein-protein di luaran itu biasanya mereka pakai kedelai atau whey ini. 2 macam ini yang dijual di luar. Nah, tapi Etomi menambahkan lagi 3, jadi makanya triple up kan, tambah kasein gitu loh. Nah, kenapa mereka menggunakan whey itu? Karena penyerapannya bagus kalau whey protein itu. Nah, dari whey protein ini sebenarnya tuh ada 3 macam whey-nya. Whey protein concentrate gitu. Nah, ini WPC, namanya WPC, whey protein concentrate. Jadi diolah cuma sekali, tapi ini lebih banyak dipakai di luar karena harganya yang murah, WPC ini. Nah, eh, tapi kurang bagusnya karena mereka itu mengandung lemak dan juga apa namanya gula manisnya itu masih ada. Jadi maksudnya karena dia mengandung lemak, ada yang nggak bisa apa ya namanya susah untuk mencerna. Nah, itu juga kekurangan dari WPC ini. Nah, dia belum dihilangkan lemak dan gulanya itu belum dihilangkan. Nah,
Tapi Etomi menggunakan WPI, Whey Protein Isolation, dari bentuk WPC. Ini diolah lagi, jadi 2 tahap, sehingga gulanya dihilangkan dan lemaknya itu juga dihilangkan. Jadi lebih sehat, lebih bagus, dan penyerapannya juga lebih lebih gampang gitu. Penyerapannya juga gampang. Nah, terus yang WPH, ada lagi yang satunya adalah WPH, Whey Protein Hydra. Partikelnya lebih kecil tapi dia mengandung lemak juga, lemak. Jadi makanya dari 3 tahap itu Etomi memilih WPI. WPI supaya penyerapannya yang paling bagus gitu loh. Ini untuk yang whey proteinnya. Nah, kasein yang gumpalan putih itu yang diambil adalah proteinnya aja, bukan gumpalannya sekaligus semuanya. Enggak, ambil proteinnya aja. Nah, kenapa? Karena penyerapannya itu dia bagus dan penyerapannya agak lama gitu loh waktunya. Nah, jadi kalau dilihat itu, kalau misalnya yang paling cepat menyerap itu adalah whey protein itu, cepat, dalam waktu 30 menit dia menyerap sama aminonya. Kemudian penyerapan kedua adalah dalam waktu 1-2 jam itu adalah si kedelai, protein kedelai. Dan terakhir itu adalah protein kasein setelah 180 menit, yaitu sekitar 3 jam. Jadi kenapa Etomi memasukkan 3 macam protein? Karena penyerapan waktunya yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak langsung menyerap hilang, tapi dia kayak dicicil penyerapannya itu. Nah, 30 menit, terus habis itu 1 jam, kemudian 3 jam. Semakin banyak protein yang ada di dalam tubuh kita tuh masih menetap dalam tubuh kita, sehingga asam aminonya itu tetap lama berada dalam tubuh kita ini gitu. Oleh sebab itu Etomi memilih 3 bahan. Nah, jadi bahannya udah bagus ya, bahannya bagus, benar-benar terpilih, dan juga dia diakui gitu, asam aminonya yang sangat tinggi. Juga ini bukti-buktinya non GMO untuk non-produk rekayasa genetik, terus halal, kosher. Mungkin kalau kosher itu ada yang tahu bahwa untuk mendapatkan sertifikat kosher itu nggak gampang. Kosher itu katanya lebih ribet gitu loh daripada yang halal ini. Jadi kalau misalnya pokoknya contohnya si binatang itu nggak boleh sakit gitu loh, nggak boleh tersiksa, itu nggak boleh gitu loh. Gitu. Jadi harus misalnya diapain, dibunuh pun pokoknya nggak boleh sakit dia gitu loh. Nah, kalau dia merasa menderita itu tidak diakui gitu. Jadi benar-benar ketat dia ini. Nah, terus ada yang namanya grass feed. Grass feed. Yang artinya si sapi itu sangat sehat, dia cuman makan rumput hijau di masih di rumputan di luar gitu. Jadi dia itu benar-benar makannya itu bukan yang pakai suntikan hormon, atau misalnya pakai makanan yang tuh makanan jadi-jadian, itu enggak. Jadi dia benar-benar makannya itu adalah rumput hijau yang di ladang gitu, yang luas. Jadi si sapi ini waktu diambil susunya itu menghasilkan susu yang kualitasnya itu sangat bagus gitu loh. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang didapat oleh protein Etomi. Nah, itu. Nah, terus dia juga menambahkan bahan tambahan seperti beras hitam, kacang hitam, dan wijen hitam. Ini biasanya bagus untuk apa? Dia mengandung banyak protein kan, proteinnya tinggi gitu kan. Misalnya elastin, dan yang untuk kuku itu juga banyak kandungannya sebagai bahan pelengkapnya. Nah,
banyak yang khawatir misalnya kita banyak makan protein sekaligus gitu maka gimana gitu kan. Maka yang diserap adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sisanya akan dikeluarkan, dipecahkan dan dikeluarkan, dan jumlah protein yang diserap dalam tubuh kita dalam sekali makan adalah sekitar 20 sampai 25 gram. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk mendapatkan jumlah protein yang tepat setiap hari. Itu kemudian misalnya penyerapan, kalau kita lihat penyerapan pencernaan itu protein itu masuk ke lambung, masuk ke usus, penguraian di hati, terus proses penguraian di hati, proteinnya dipecah lagi, diurai, dan sisanya dikirim ke ginjal. Nah, nanti disimpan, ada yang disimpan pada akhirnya. Kalau misalnya kita kekurangan energi, maka apa? Biasanya kan kita ambil dari gula di dalam tubuh kita, tapi misalnya gulanya udah terambil semua, nah sisanya misalnya cadangan terakhir adalah ngambil protein ini untuk energi, diubah menjadi energi, kemudian juga protein ini disebarkan ke seluruh tubuh, makanya ada yang nanti masuk kemana, ke sel, ke hemoglobin, kemana gitu diproses. Nah, kecuali yang leusin. Jadi leusin itu begitu kita konsumsi protein, dia langsung ke otot gitu loh. Dia langsung ke otot, nggak langsung ke pencernaan lambung usus itu, nggak, dia langsung ke otot leusin itu. Nah, misalnya ini untuk tambahan ya, untuk pengetahuan aja. Misalkan protein itu bentuknya adalah terdiri dari CHON gitu loh. Nah, jadi N itu adalah nitrogen. Jadi kalau misalnya sudah kita protein ini diurai, terus habis itu karbon oksidanya memasuk energi, terus sisanya si N ini, nitrogen ini menghasilkan amonia. Nah, ini adalah yang misalnya kita ke WC, itu buang air kecil dan air besar, itu keluar amonia. Ya kan, itu dari si protein ini. Jadi yang baunya nggak enak kan, kalau yang baunya nggak enak, bau lemak, bau racun itu isinya racun gitu loh. Nah, jadi dia terbuang melalui air kecil dan air besar. Nah, jadi penting banget kita mengkonsumsi protein ya. Kalau misalnya ada yang merasa, dia kayaknya akhir-akhir ini kalau ngapa-ngapain tuh kok kayaknya badannya berat. Nah, itu juga perlu mengkonsumsi protein gitu. Karena protein ini juga kandungan untuk hormon, enzim, kulit, rambut, semua itu mengandung protein. Gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.